Fadilatul Raisil Madrasah, Fadilatul Mudarrisin dan Mudarrisat, Fadilatul Awliya'i Tullab wa Talibat Fasli Sabiqin, Ikhwani wa Akhwati Su'ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qabla kulli syai' nashkurullaha azza wa jalla alladhi an'amana ni'aman katsiran fa bi ni'matihi nastati'u an nahtafila fi hadhil qa'atil mubarakah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismi Raisatil Jalsah, ismahu li huna an aqra'a lakum baramijanal yawm. Barnamaju isti'radil funun wal maharatil lughawiyah tullab wa talibat faslis sabiqin bi madrasatil mutawassifatil hukumiyatil ula Yogyakarta. Yaumul Khamis anna at-tarikhis sadis wal ashrun min Yuniyu sanata alfaini wa khamsah wa ashrun. Acara pentas seni dan kreativitas bahasa siswa kelas 7G MTSN 1 Yogyakarta, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Al-Barnamajul Awal Al-Iftitah, Al-Barnamajul Tsani Qiraah ma tayassara minal Qur'anil Karim, Al-Barnamajul Tsalits Al-Kalimat, Al-Barnamajul Rabi' Isti'rabil Funun wal Maharatil Lughawiyah, Al-Barnamajul Khamis Al-Ikhtitam. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat pentas seni dan kreativitas bahasa, acara kelima penutup. Nahtu ila barnamajil awal wa huwa iftitah. Iftitahan li hadhil baramuji hayya naqra al-basmalah. Belum. Masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamajul Tsani qira'atu ma tayassara minal Qur'anil Karim alladzi sataqra'uhu azza. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh azan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu
السجود واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama Salif Al-Kalimatul Ula min mas'uli hadhil baramij Ustadz Ta'mirul Masajid. Falyatafaddal mashkura. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah acara pesta sudah yang keempat kali kami adakan dari tahun 2022 sampai sekarang 2025. Dan alhamdulillah perjalanan itu setiap tahun membawa dampak yang baik bagi kami selaku guru untuk selalu mengevaluasi dan untuk selalu melihat apa yang bisa kami lakukan pada anak-anak khususnya di kelas 7. Tentu kelas 7 lebih sulit pembimbingannya daripada kelas-kelas atas atau kelas 8 dan kelas 9, karena mereka adalah masa-masa peralihan dari kelas SD ke kelas SMP. Tapi justru itulah tantangan yang kami hadapi untuk bisa melatih mereka mementaskan sebuah acara yang mungkin sangat sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak punya kepedulian ataupun kita tidak punya rasa senang terhadap apa yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami bisa melaksanakan itu 4 tahun berturut-turut. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mensupport kami setiap acara pertemuan paguyuban. Kami support, diberikan masukan-masukan untuk pembinaan kelas 7G, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang telah membantu terlaksananya acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan waktu untuk kelas 7G bisa mementaskan acara ini dengan baik. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, kalau cantik dalam pelaksanaan ada kesalahan mohon dimaafkan. Itulah kemampuan kelas 7G yang bisa kami latihkan dan kami berikan kepada mereka. Intinya adalah bagaimana kami bisa menanamkan rasa percaya diri kepada mereka. Meskipun mereka kelas 7, tapi kalau seandainya mereka diberikan sentuhan-sentuhan sesulit apapun pasti bisa untuk dipentaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan support kepada anak-anak kami kelas 7G untuk nanti di kelas-kelas berikutnya bisa lebih semangat lagi dalam berkarya, berinovasi. Sambutan kedua dari Ketua Komite MTSN 1 Yogyakarta kepada Bapak Halim, disilakan. Ya, saya pakai bahasa Arab, saya bayangkan setahun yang lalu masih culun-culun gitu ya, masih ingah-ingih gitu ya, masih diantar oleh ibunya, masih malu-malu gitu ya. Setahun kemudian bisa diproses pakai bahasa Arab gitu. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kepala Madrasah, mestinya yang kira-kira untuk mungkin masukan sekaligus Pak Takmir gitu ya, besok itu nggak usah pakai terjemah. Walaupun sebagian bilang amin gitu. Kalau memang dianggap perlu terjemah, bagi bapak yang orang tuanya diberi manuskrip terjemahannya saja. Tapi tampil kita pakai bahasa Arab full. Ya. Jadi yang kira-kira mau pingin terjemahannya ya dibaca aja, gitu. Terjemahannya dibagikan. Kalau yang datang kira-kira 20 itu kan nggak seberapa fotokopinya gitu ya. Jadi sekaligus yang anak-anak yang mendengar juga ikut masuk dalam suasana berbahasa betul. Tadi juga saya komplain juga Pak Takmir tidak pakai bahasa Arab sambutannya gitu. Tapi itu memudahkan saya Pak Takmir gitu. Kalau dengan pakai bahasa Arab saya juga repot juga gitu. Oleh karena itu saya kira atas nama komite menyampaikan terima kasih kepada para madrasah dan segenap guru pendamping. Ini saya kira terobosan yang sangat baik di tengah-tengah kelemahan kita tentang bahasa. Sayyidina Ali mengatakan kalau kamu ingin menguasai satu komunitas, satu bangsa, maka kuasailah bahasa-bahasanya. Jadi berbahasa itu kan bagian dari saya menyebut komunikasi adalah cerminan jiwa. Pokoknya itu
gambaran kepribadian kita itu terlihat bagaimana kita mampu berkomunikasi, kira-kira begitu. Nah, saya kira anak-anak kita ini sekarang kan literasinya sangat rendah. Sudah rendah maksudnya apa? Tidak punya jati diri. Karena apa? Terpaan media komunikasi yang begitu membuat mereka berbicara apa saja. Dalam situasi yang semacam ini, madrasah minimal kelas 7G itu memberikan opsi positif bagaimana berbahasa yang baik. Ini kan kalau bahasa Arab kan sebetulnya insya Allah kita baik gitu. Walaupun pada dasarnya orang Arab bahasa Arab juga gak bagus gitu. Salisah bin Ra'isil Madrasati ma'a iftitahi hadhil baramij ila fadilah Ustaz Musa Surahman. Falyatafaddal mashkura. Hudur al-kiram, Ra'isul Lajnah bil Madrasati Tsanawiyah Al-Wahid Yogyakarta, Ustaz Abdul Halim, al-muallimin wal muallimat al-kurama, awliya at-tulab al-muhdarimin, abnai wa banati at-talabah wa talibat. Nastamirru bil lughah al-arabiyyah atau bil lughah al-indonesiya. Amin. Ditakoni diteruskan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kita amin ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan pakai bahasa Indonesia saja. Nanti lama-lama diamini. Berbahagia sekali bahwa hari ini yang keempat kalinya kelas bahasa telah melaksanakan kegiatan pesta. Ini tahun keempat, ya, tahun keempat untuk melaksanakan kegiatan pesta yang di tahun keempat ini masih berfokus di bahasa Arab, ya, di bahasa Arab. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Halim, ya, bahwa bahasa, ya, ini momennya memang penting sekali, ya, dan beruntung sekali anak-anak sekalian, ya, juga Bapak Ibu yang putra putrinya ada di kelas bahasa, bahwa bahasa ini menjadi jendela dunia, gitu ya. Maka tadi disampaikan kutipan dari Sayyidina Ali, jika kalian ingin menguasai dunia maka kuasailah bahasanya, gitu ya. Kalau ingin menguasai dunia maka kuasai bahasa dunia. Jadi maka belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apa saja. Sekarang banyak sekali bahasa-bahasa yang populer yang dipelajari, ya. Bahkan di Indonesia sekarang ini yang juga berkembang bukan hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi yang sudah mulai diambil itu bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin, Korea, ya, juga itu. Karena banyak anak-anak itu senang melihat drakor, ya. Biasanya bukan hanya anak-anaknya, tapi juga ibu-ibunya, gitu ya. Drakor, karena sering melihat itu, kemudian banyak yang kemudian pengen belajar bahasa Mandarin, ya, Korea. ini kemampuan yang mau tidak mau ini memang harus dikuasai saat ini, ya, sehingga bahkan di sebuah penelitian ini disampaikan bahwa anak-anak yang banyak belajar bahasa tidak hanya satu, ya, tapi banyak belajar bahasa, ya, entah bahasa apa saja begitu. Ini berpengaruh pada kecerdasan seseorang, ya, seorang anak, ya, begitu. Maka dorong, ya, tetap kita dorong, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, kita
kita program yang kita laksanakan di madrasah, kemudian juga di di rumah ya. Ini harus kita kuatkan ya supaya anak-anak ini banyak belajar bahasa ya, terutama bahasa Jawa saja. Ini banyak yang tadi disampaikan Pak Halim juga disinggung tentang bahasa Jawa. Ini anak-anak banyak yang kemudian sudah tidak bisa menggunakan dengan benar ya, baik dan benar. Kenapa? Karena tidak dilatih ya, karena tidak dilatih. Bahkan Bapak Ibu wali murid, apakah masih ada sekarang yang masih ada mungkin ya, yang masih bicara dengan Bapak Ibunya itu menggunakan bahasa Jawa halus? Ada yang hadir ini loh, memakai bahasa Jawa halus ya, kalau bicara dengan Bapak Ibunya. Sudah jarang sekali kita temukan ya ini, padahal kita di Jogja ini. Maka saya menyambut baik sekali ya kegiatan pesta ini ya, dan kegiatan-kegiatan yang akan datang ini mungkin bisa kita kembangkan lagi ya, kita berkolaborasi ya Pak Tamir, tidak hanya dengan bahasa Arab ya, tapi nanti dengan guru bahasa Jawa, guru bahasa Inggris, dan juga ada bahasa jama'iyah wa amalun wa hadafun yubna ma'a. Lagu kelas bukan sekadar rangkaian lirik dan nada. Ia adalah semangat yang disuarakan bersama, identitas yang mempererat, dan energi positif yang menular di setiap sudut ruang belajar. Di tengah tantangan dan tekanan yang kerap dihadapi siswa, lagu kelas hadir sebagai bagian dari
التراث الثقافي كل رقصة تروي قصة وتجسد هوية شعب وتعبر عن مشاعره وتاريخه وقيمه. تمتلك إندونيسيا مئة الرقصة التقليدية التي تنبع من تنوع أعراقها وجذورها. Tari adalah seni yang indah dan mencerminkan jiwa budaya. Di Indonesia, tari merupakan salah satu pilar penting dari warisan budaya. Setiap tarian menceritakan kisah, mencerminkan identitas suatu bangsa, serta mengekspresikan perasaan, sejarah, dan nilai-nilai mereka. Indonesia memiliki ratusan tarian tradisional yang lahir dari keragaman suku dan pulaunya. Melalui tarian ini, kita melihat persatuan dalam keberagaman dan keindahan dalam perbedaan. Tarian bukan sekadar gerakan, melainkan sebuah pesan, warisan, dan kebanggaan yang kita bawa ke dunia. Inilah teman-teman kita yang akan menampilkan salah satu tarian terkenal di Indonesia, yaitu tari saman. Selamat menyaksikan. Boya!
Satu, dua, tiga. Terima kasih. القصيدة التي تصف لوحة زاخرة بالألوان لرحلتنا منذ دخولنا الأول إلى المدرسة بكل خجل حتى أصبحنا عائلة صغيرة مليئة بالحيوية. هذه القصيدة ليست عن غرفة الصف فقط، بل عن صداقات وأحلام وذكريات فنحملها معنا أينما ذهبنا. Setiap kelas punya ceritanya sendiri. Di balik bangku-bangku yang tersusun rapi, ada tawa, canda, perjuangan, dan kebersamaan yang tak tergantikan. Puisi yang menggambarkan warna-warni perjalanan kami dari awal masuk sekolah dengan rasa canggung hingga menjadi keluarga kecil yang penuh semangat. Puisi ini bukan hanya tentang ruang kelas, tapi tentang persahabatan, mimpi, dan kenangan yang akan selalu kami bawa kemanapun kami melangkah. Inilah puisi tentang kelas 7G yang akan dibacakan oleh teman kita, Gibran dan Amanda. Kepadanya kami persilakan. Sabike fi sobahi muslim talaqat utar ujubun qariba tamtasim bitaradibi wa hawa maqaidun fariqo wasaburo baito kullu syai'in badan jadidan wa kullu syai'in badan kulwan bil ajwa'i yauman ba'da yaumin bada'atin dohika tamu wa asbahatil asma ma'rufah wa durus arakan tankuhu wa nusawi niza'un sahira bainal hisos asba'an rabidan fil ulfat allati tajma'una bi ikhlas lam nata'allam faqas minal kutub bal minas sukut wan nuhud ma'an wa talkarbi mina amalil jama'i rahma fawda lakinahu mina jamalana tadhaku wa nansa syafana sabike laisat mujarrada ghurfatin bi'ismin innaha kisah ru'un wa hulmun da'imun mahalun bada'anit fihi ahdamu tuhali wa namas fihi sadaqah
fi samtin amin wa muta'ani lam naudi lanam mujarrada zumala'i safin bal a'ila saghira bi'azima la na'riful kalam awid dhafa wa illa ayyi makanin tabuduna ad-dam satabqa dikrayatu sabiqin ma'ana fil qalbi wassalam. Kelas 7G karya Bapak Takmirul Mustaji. Di pagi yang cerah langkah kami bertemu, wajah-wajah asing tersenyum rapuh. Bangku kosong, papan tulis, semua terasa baru, semua terasa manis. Hari demi hari tawa mulai tumbuh, nama-nama jadi akrab, pelajaran jadi peluh. Gawai kecil di selajang pelajaran menjadi pengikat dalam keakraban. Kita belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari jatuh dan bangkit bersama, dari kerja kelompok yang kadang kacau, tapi justru itu yang buat kita tertawa. 7G bukan sekadar ruang bernama, ia adalah cerita, semangat, dan jiwa, tempat mimpi-mimpi mulai datang, dan pelajaran dan persahabatan tumbuh dalam diam yang panjang. Ini kami bukan lagi sekadar teman sekelas, kami keluarga kecil dengan semangat yang tegas. Kemanapun kaki ini nanti melangkah, kenangan 7G akan selalu ikut serta. من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم العلم والثقافة العربية بمكانة خاصة، ليس لأنها لغة التواصل في كثير من البلدان فحسب، بل لأنها لغة القرآن الكريم كتاب الإسلام المقدس. بتعلم اللغة العربية نتعلم أكثر من كلمات وجمل فنستكشف المعاني العميقة للتعاليم الدينية وتاريخ الحضارة الإسلامية والإرث العلمي العظيم. فإن تعلم اللغة العربية خطوة نحو العلم والإيمان وتعزيز هويتنا كمسلمين. Bahasa adalah jendela dunia. Melalui bahasa, manusia bisa memahami ilmu, budaya, dan peradaban. Di antara sekian banyak bahasa di dunia, bahasa Arab memiliki kedudukan istimewa. Bukan hanya karena menjadi bahasa komunikasi di banyak negara, tetapi karena ia adalah bahasa Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita tidak hanya belajar kata dan kalimat, tetapi juga menggali makna yang dalam dari ajaran Islam, sejarah peradaban Islam, dan warisan ilmu yang agung. Maka, belajar bahasa Arab adalah sebuah langkah untuk mendekatkan diri kepada ilmu, iman, dan identitas kita sebagai Muslim. Inilah teman kita yang akan berpidato di depan kita semua dalam bahasa Arab dan Indonesia dengan judul Pentingnya Belajar Bahasa Arab. Kepada Zahra dan Kamil dipersilakan. Fadilah
fadilatul ra'isil madrasah, fadilatul awliya litulab wa taliban, fadilatul mudarrisin wal mudarrisat, ikhwani wa akhwati su'ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyil huda wa rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya asdiqa'il a'izza wa ya ayyuhal hadirunal kiram, aqifu amamakumul yawm li atahaddasa an ahammiyati ta'allumil lughatil arabiyyah. Al-lughatil arabiyyah hiya lughatil Qur'anil Karim wa hiya min ajmal wa aghnal lughat fil alam. Bi ta'allumil lughatil arabiyyah nastati'u an nafhama dinana al-islamiyyah bi syaklin akmal wa naqra'al Qur'anal Karim bi fahmin wa tadabburin. Inna ta'allamul lughatil arabiyyah laisa bil amri sahli lakinnahu aidan laisa mustahilan bil jiddi wal ijtihad wa bin niyati shadiqah sanatamakkanu insyaallah. Alaina an nuhibba hadhihi al-lughat wa naj'alaha juz'an min hayatina yawmiyah. Falnahris jami'an ala hudurid durus wal musyarakah fil hiwaras wal hifdil mufradat wa mumarasatil lughah wa ma asdiqaina. Fil khitam ada'ullah ayyarzukana al-fahma wal ilma wa ayyaj'alana minal ladzina ya'malun wa ya'maluna bima ta'allamun. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi petunjuk dan rahmat, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Teman-temanku yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, saya berdiri di hadapan kalian hari ini untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang mulia. Ia termasuk salah satu bahasa yang paling indah dan kaya di dunia. Dengan belajar bahasa Arab, kita bisa memahami agama Islam lebih dalam dan membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan yang lebih baik. Belajar bahasa Arab memang bukan perkara yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Dengan kesungguhan, kerja keras, dan niat yang tulus, insya Allah kita akan mampu menguasainya. Kita harus mencintai bahasa ini dan menjadikan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mari kita semua rajin hadir dalam pelajaran, aktif dalam berdiskusi, menghafal kosakata, dan mempraktikkan bahasa Arab bersama teman-teman. Sebagai penutup, saya berdoa semoga Allah memberi kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang belajar serta mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video.